semua yang menghalangi rohmu berkobar-kobar akan disingkirkan. Amin. Iya, saudara, makanan yang disediakan di atas meja selalu ada musuh di sekelilingnya. Amin. Jangan fokus untuk musuh itu, fokus untuk hidangan itu. Itu santapan raja yang disediakan bagimu. Kita sedang dalam pesta dengan raja itu. Amin. Iya. Dan biarlah rohmu berkobar-kobar. Amin. Untuk setiap firman yang saudara dengar. Amin. Iya. Kita tidak memberitakan informasi buat saudara, pengetahuan buat saudara. Amin. Saudara mau tahu membedakan antara informasi dan impartasi? Halo? Antara roti dan benih. Itu adalah ketika firman itu datang, rohmu berkobar-kobar. Amin. Cuman semangat sesaat. Orang yang kalau semangat sesaat itu pulang stres lagi. Iya, dengar firman luar biasa, lucu-lucu, tapi kemudian pulang stres, pulang bingung. Iya, tidak bisa menghandle masalah. Tapi saya percaya, waktu saudara dengar firman, buka saja kapasitas. Saudara mengerti, tidak mengerti, katakan yes dulu. Amin, amin dulu. Ya, karena saudara tidak akan pernah tahu. Hari Kamis lalu itu, waktu siang itu saudara makan apa? Lupa kan? Iya. Tapi ternyata apa yang saudara makan lalu itu mempunyai efek buat tubuh saudara hari ini. Ketika ada bakteri, ada virus yang menyerang saudara, ya, efek dari makanan itu membuat kekebalan tubuh sehingga saudara mampu bisa menghandle itu. Waktu saudara terima firman, buka kapasitas, buka mulutmu untuk makan saja. Amin. Kemarin Mama Betty bilang bahwa waktu mau makan saudara tidak akan selidiki dulu. Ya kan? Makanan ini, kaladi ini karbohidratnya berapa? Proteinnya berapa? Vitaminnya apa? Ya kan? Ada unsur-unsur apa saja yang ada di dalam. Waktu saudara lihat kaladi rebus, ada di situ ikan bakar dengan apa? Kangkung tumis, bunga papaya di situ. Saudara langsung, apalagi kalau lapar, buka mulut makan tidak pikir-pikir. Yang ada di depan saudara makan saja. Urusan gizinya itu urusan perutmu. Kau tidak akan tahu hari itu. Amin. Saudara, tugasmu hari ini buka mulut dan makan. Dengan apa? Waktu firman datang saudara, yes, amin. Itu sedang masuk ke dalam saudara. Dan biarlah Roh Kudus yang mencernanya bagi saudara. Kapan itu berlaku terjadi? Waktu saudara menghadapi masalah. Tantangan datang dalam hidup saudara. Waktu pergumulan yang berat. Mengambil firman itu, memproduksinya menjadi kuasa. Sehingga saudara bisa mampu untuk menghandle semua persoalan masalah yang datang itu. Dan saudara keluar sebagai pemenang. Amin. Orang lain, saudara bersuka cita. Amin. Saudara, kita tetap menghadapi masalah yang sama. Selama kita hidup, kita akan hadapi masalah kehidupan yang sama. Amin. Ya. Satu-satunya tempat yang luput dari masalah hidup adalah kuburan. Jadi kalau saudara masih ada di bumi ini, masalah hidup itu tetap dialami. Amin. Ya. Tapi bagaimana saudara meresponi masalah itu? Tergantung manusia, rohmu terbangun atau tidak. Amin. Tergantung cara pandangmu terhadap masalah itu. Amin. Bagi orang-orang benar, setiap tantangan masalah itu adalah training ground bagi dia. Itu adalah apa? Medan latihan untuk bawa dia keluar sebagai pemenang. Amin. Jadi masalah dalam hidup bukan buat saudara loyo, bukan untuk buat saudara merana. Ya kan? Itu model kekristenan. Dan waktu kita datang, Pak Pendeta, tolong doa saya masalah paling banyak. Apa jawab Pak Pendeta? Makanya rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin ibadah. Orang rajin berdoa, rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, itu bukan jawaban. Amin.
Itu hanya bisa terjadi kalau manusia rohnya sudah terbangun. Amin. Efek dari orang yang telah terbangun manusia rohnya adalah rindu cari Tuhan. Amin. Selama rohmu belum terbangun, selama rohmu belum baru, kau tidak akan pernah mencari Tuhan. Bahkan tempat pencarianmu adalah setan. Pencarianmu adalah kebutuhan, pencukupan, kesuksesan. Dan itu akhirnya membuat saudara harus babak belur, banting tulang, mama bilang kopin tembok. Ya kan? Untuk apa? Supaya kita dapat sesuatu. Tuhan sediakan segala sesuatu buat kita. Amin. Semuanya tersimpan di surga buat saudara. Tapi tugas saudara adalah membangun manusia roh, supaya saudara bisa mengubah yang rohani itu menjadi yang materi untuk perjalanan hidupmu ke depan. Amin. Ya, itu yang penting. Ada banyak rahasia yang Tuhan siapkan bagi kita. Ya, yang namanya rahasia itu tidak semua orang tahu. Katakan yang namanya rahasia, tidak semua orang tahu. Itu disimpan, itu disembunyikan. Dan hebatnya Tuhan, Tuhan itu simpan rahasia itu buat saudara. Dia sembunyikan dari setan, dia sembunyikan dari orang fasik, dia sembunyikan dari dunia, dan dia simpan buat saudara. Karena itu untuk menyingkapkan apa yang menjadi rahasia, saudara harus ada di tempat yang tepat. Harus menemukan orang yang tepat. Dan saudara di posisi rohani yang tepat. Amin. Hanya itu yang membuat saudara mengerti rahasia itu. Amin. Ulangan 29 ayat 29 bilang begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan perkataan hukum Taurat ini. Halo, hal-hal yang menjadi rahasia, yang menjadi tersembunyi itu miliknya Tuhan. Jangan paksa mau cari tahu itu. Tapi kalau hal-hal yang sudah dibukakan, yang sudah disingkapkan, yang sudah dinyatakan itu bagi saudara. Dan bagi anak-anakmu, bagi keturunanmu, bagi generasimu. Amin. Karena itu kita butuh menyingkapkan apa yang jadi rahasia itu. Amin. Alkitab bilang kemuliaan Allah adalah merahasiakan sesuatu. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki segala sesuatu. Kemuliaan saudara dan saya adalah Christ in me. Amin. Kristus di dalam kita. Kalau Kristus dalam kita, saudara bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi yang milik Allah itu. Amin. Kalau Kristus di dalam kita, maka kita akan bisa menyingkapkan, menyelidiki segala sesuatu yang tersembunyi, yang adalah kemuliaan bagi raja-raja itu. Amin. Karena itu Tuhan simpan segala sesuatu bukan dari saudara. Tuhan simpan sesuatu buat saudara. Amin. Dia sembunyikan itu dari penguasa dunia ini. Dia sembunyikan itu dari setan. Dia sembunyikan itu dari orang fasik. Tapi dia akan nyatakan itu buat saudara. Amin. Saya tahu saudara ada di waktu yang tepat. Saya tahu hari ini saudara di tempat yang tepat. Saya tahu hari ini saudara sudah menemukan orang yang tepat. Dan biarlah kebenaran itu meluncur dengan bebas. Yang penting saudara buka hati saudara. Amin. Kita lihat Kolose pasal 1. Kita baca ayat 24 sampai ayat 29. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenakan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saudara harus tahu ini, bahwa Tuhan itu membangkitkan orang strateginya. Tuhan itu punya orang strategi yang sudah Tuhan siapkan. Langkah pertama untuk saudara bisa mengerti dan memahami rahasia-rahasia yang tersembunyi, yang adalah kemuliaan Allah itu. Untuk menyingkapkan rahasia itu, maka Tuhan memilih orang. Tangan Tuhan telah mengambil mereka, membentuk mereka melalui kuasa firman dan roh, mempola hidup mereka sehingga mereka menjadi channel anugerah. Untuk apa? Untuk menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi itu buat kita. Dan kita katakan di sini,
Tuhan memanggil Paulus. Bahkan lebih hebat lagi. Dia bilang, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus, yaitu tubuhnya. Kristus sudah naik ke surga. Amin. Tapi tubuhnya ada di bumi. Amin. Tubuhnya itu saudara dan saya. Untuk memperlengkapi kita. Tuhan mengangkat, Tuhan memilih orang strategisnya. Di sini yang namanya Paulus. Ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Seorang yang dibangkitkan Tuhan itu akan bisa menyingkapkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan, tidak setengah-setengah, tapi total, sepenuhnya. Amin. Jangan saudara baru tahu sedikit, saudara pikir saudara tahu semua. Amin. Iya, padahal ada banyak hal yang belum dibukakan. Dari waktu ke waktu Tuhan itu terlalu luas, terlalu dalam, terlalu tinggi. Kita tidak bisa mengkaji firman dengan akal kita. Amin. Kita tahu yang namanya pewahyuan progresif, bukan Kristen progresif. Amin. Pewahyuan progresif adalah pewahyuan terkini yang terus menerus disingkapkan. Kenapa? Sebab kalau Tuhan sudah bukakan semua, setan akan tahu banyak hal. Kenapa rahasia itu disembunyikan? Supaya setan tidak tahu. Amin. Ya. Kalau semua sudah dibukakan, setan tahu banyak dan setan tipu gereja banyak. Kita butuh ada sesuatu yang terus disingkapkan. Dulu bahasa roh, ketika penyingkapan pertama orang mengenai bahasa roh, itu semua diserang, itu sesat. Tapi sekarang itu bukan lagi sesuatu yang jadi masalah. Kalau sudah diwahyukan, itu sudah tidak jadi masalah. Nah, kalau roh Kristus belum diwahyukan bagi banyak orang, jangan tantang. Karena itu belum dibukakan buat saudara. Amin. Ya. Nanti satu waktu baru menyesal. Aduh, dulu ketonglah halangi-halangi itu. Padahal sekarang baru jelas, baru clear. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, jangan batasi diri. Sebab Tuhan belum bukakan buat saudara. Tuhan mungkin bukakan buat orang-orang strategisnya. Amin. Kita baca lanjut. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dari abad ke abad itu disembunyikan, dari turunan ke turunan ditutup. Tapi sekarang ini zaman Paulus sudah dibukakan buat siapa? Orang-orang yang kudus. Orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan, dikhususkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk dapat menyalurkan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus. Rahasia ini tersembunyi, tertutup rapat. Banyak orang pada zaman itu kepingin tahu, tapi mereka tidak diberitahu. Bahkan saya mau kasih tahu buat saudara, bukan saja orang-orang ini kepingin tahu, malaikat-malaikat juga ingin tahu, tetapi tidak diberitahu. Amin. Ya. Malaikat saja ingin tahu, tapi tidak dikasih tahu. Nah, kalau sekarang sudah diberitahu buat saudara, saudara tidak mau tahu, itu betapa malangnya nasibmu. Lihat, apa itu rahasia yang tersembunyi itu? Ayat 7. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya, bukan saja kaya, dan mulianya. Rahasia itu, ini bangsa-bangsa, termasuk kota-kota, termasuk pulau-pulau. Amin. Betapa kayanya rahasia ini, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Rahasia itu apa? Kalau terjemahan versi King James-nya, Christ in you. Kristus di dalammu. Kristus di dalam kita yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan yang pernah hilang. Waktu Tuhan Allah ciptakan manusia jatuh dalam dosa,
kemuliaan itu hilang. Amin. Karena itu semua orang keturunan Adam yang pertama ini adalah orang berdosa. Karena hilang kemuliaan Alkitab, Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu semua keturunan Adam yang pertama disebut orang berdosa. Sampai kapan? Harusnya sampai Yesus datang. Amin. Izinkan saya tahu rahasia itu. Rahasia itu apa? Kristus yang adalah Kristus di dalam kita adalah kemuliaan, menyatakan kemuliaan itu. Amin. Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, pengharapan akan kemuliaan. Amin. Oke, ayat 28 nanti baru kita bahas. Kepada mereka, dialah yang kami beritakan. Tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Yang kami datang ini tidak bawa nama lain. Tidak ada bawa aliansi. Tidak ada ayam di sini. Yang kami beritakan adalah Kristus. Amin. Kalau Kristus diberitakan lalu dilawan, yang lawan itu siapa? Antikristus. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Yang kita beritakan adalah Kristus, bukan yang lain. Kok Kristus diberitakan saudara terganggu? Kristus diberitakan saudara galau. Kristus diberitakan saudara tergoncang. Berarti yang tergoncang itu siapa? Antikris. Amin. Hati-hati. Iya. Kalau belum disingkapkan, ya jangan lawan. Diam saja karena belum dibukakan buat kita. Amin. Iya. Kau pakai otakmu untuk selidiki firman. Biarkan firman selidiki hidupmu. Jangan engkau selidiki firman. Siapa kau? Berikan hidupmu untuk firman selidiki engkau. Jangan kau yang selidiki firman. Gak akan pernah hidupmu akan berubah. Kalau firman yang datang selidiki, Tuhan, saya mau buka hati saya. Apalagi yang tidak beres, selidiki saya Tuhan. Ya kan? Jangan pintar bernyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Tapi Yesus diberitakan lawan. Amin. Kami datang di sini tidak beritakan yang lain. Yang diberitakan adalah Kristus. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara memahami Kristus terlalu masih sempit. Amin. Ada banyak hal yang namanya rahasia Kristus. Itu berarti ada banyak yang tersembunyi di dalam Kristus. Dan Alkitab tadi katakan betapa kaya dan mulianya rahasia itu. Saudara baru tahu sedikit, saudara sudah pikir paling kaya. Amin. Padahal belum apa-apa. Kami bukan orang bodoh. Saya mengembalakan sepenuh waktu. Saya waktu melayani Tuhan ambil keputusan, Tuhan sepenuh waktu saya langsung lepaskan semuanya. Dan sampai hari ini saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya tidak melayani jemaat, saya tidak melayani organisasi. Saya melayani Kristus. Amin. Iya, saya membangun anak-anak rohani, mempola kehidupan Kristus. Makanya ayat kita masih ingat kemarin yang saya sampaikan. Paulus bilang apa? Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai apa? Bukan rupa Peter, bukan rupa organisasi, bukan rupa denominasi, tapi rupa Kristus menjadi nyata. Ayat 29 ya. Ya, itulah yang kuusahakan.
dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Kami datang di sini untuk apa? Mau cari uang, cari nama. Karena kuasa yang bekerja di dalam ini, kami mau bayar harga untuk datang di sini. Segala sesuatu yang kita pergumulkan dengan segala tenaga, karena apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Iya, firman ini yang mengubah hidup kita. Christ in you, itu otoritas kuasa yang saudara tidak bisa dihentikan oleh apapun. Bahkan maut tidak bisa menghentikannya. Amin. Apalagi cuman manusia. Iya kan? Hei, Kristus itu tidak bisa dihentikan. Bahkan alam maut pun tidak bisa menghentikannya. Amin. Dunia orang mati tidak bisa menahan dia. Dia keluar sebagai pemenang. Amin. Kristus di dalam kita wujudnya apa? Gitu kan? Ini rahasia yang tersembunyi. Roma pasal 16 ayat 25. Paulus juga bilang ini. Bagi dia, saudara baca sana, bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan. Dan pemberitaan tentang Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Roma 16 ayat 25. Iya. Jadi ada rahasia yang sudah didiamkan. Nah, puji Tuhan, kami menemukan rahasia itu. Saya dengan Mam Serli, Ibu Serli diubahkan karena rahasia itu dibukakan. Karena kami meresponi rahasia itu. Ketika rahasia ini tersingkap bagi kita. Bukan bahwa kita ini belum pernah mengalami. Ingat, Tuhan itu kepingin bahwa kita naik level yang lebih tinggi. Tuhan bekerja menurut takaran iman yang saudara punya. Amin. Iya. Memang kalau belum sampai pada level di situ, jangan paksa diri. Amin. Makanya di Roma pasal 12 ayat 3 atau ayat 4, ayat 3. Coba lihat ayat ini, izinkan saya luruskan ini. Jangan sampai bilang pendeta khotbah tapi tidak ada dasar. Amin. Mari kita buktikan berdasarkan firman. Alkitab menjelaskan Alkitab. Amin, bukan doktrin, bukan dogma. Berdasarkan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada tiap-tiap orang di antara kamu, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi kalau kamu punya takaran iman masih di level itu, jangan ukur orang yang punya takaran iman sudah di level di atas. Amin. Nanti engkau akan lawan mereka. Engkau pikirkan dulu di levelmu. Kalau orang sudah di levelnya di atas, biarkan dia memikirkan level itu. Maka Tuhan akan bawa saudara next level. Next level, next level. Dan Pak Jonathan David bilang begini, next level, next devil. Next level, last devil. Ya, next level, no devil. Jadi waktu saudara punya kehidupan rohani naik, saudara akan ketemu musuh di level itu. Kami ini sudah lewat musuh-musuh itu semua. Kami datang di Biak ketemu musuh yang di bawah. Kenapa kami mau turun ikut? Sorry lah ya, tinggal situ. Amin. Kita akan ketemu level musuh yang di atas. Amin. Dan bagi kami musuh yang pernah kami lewati tidak akan mungkin ikut lagi. Amin. Iya. Kita udah lewat. Kenapa kita meresponi? Ketika kita temu level di atas, ada musuh di level itu. Artinya bahwa musuh yang dari bawah tidak naik lagi. Gitu ya. Dia tidak mungkin ikut. Kita naik, ketemu next level itu. Gitu. Ada devil, ada musuh situ. Jangan saudara henti di situ, naik terus. Next level terus. Sampai musuh yang terakhir. Amin. Dan ada level di mana saudara naik sampai tidak ada musuh di situ. Ini bukan nanti mati di surga baru tidak ada musuh. Tidak.
saudara ada di bumi, saudara bisa ada di level yang tidak ada musuh di sana. Tempatnya itu di mana? Kalau saudara terus naik. Alkitab bilang, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiam di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih hatinya, yang murni tangannya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Ya kan? Mereka adalah orang-orang di Mazmur ya. Saudara, itu tidak ada musuh di situ. Kita ada di level yang tidak ada musuh. Apa itu? Gunung rumah Tuhan. Amin. Kalau datang di gunung rumah Tuhan yang masih ada musuh di situ, jemaat dengan jemaat Bakalai, pengerjal, serang gembala, itu namanya bukan gunung rumah Tuhan. Belum sampai pada level itu. Amin. Di mana tidak next level sampai harusnya, di mana tidak ada musuh beroperasi di situ. Iya. Ini ngeri. Saudara harus tahu rahasia itu. Paulus bilang di Efesus pasal 3. Baca dulu ayat 1, 2. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus. Amin. Paulus dipenjarakan karena Kristus. Karena Kristus Paulus dipenjarakan. Yang penjarakan Kristus siapa? Antikristus. Gitu kan? Dan kalau karena Kristus kami terpenjara, ya itu Paulus sudah alami. Yesus juga mengalaminya, ya kan? Yesus ditolak di mana-mana, bahkan di kampungnya di Nazaret pun dia ditolak. Amin. Karena kalau mereka melihat kemanusiaannya, mereka pasti kecewa dan menolak dia. Amin. Hati-hati. Jangan sok seperti Yohanes Pembaptis. Saudara pikir Yohanes Pembaptis itu martir? Halo? Ya, Yohanes Pembaptis punya jasa luar biasa. Dia yang membaptis Yesus. Tapi Yohanes terlalu sibuk urusan pelayanan orang lain. Yohanes harusnya tugas ikut Yesus. Dia hanya cuma bilang buat murid-muridnya, dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ikut dia sudah. Tapi Yohanes bikin jalan baru. Yohanes kan datang untuk meratakan jalan. Amin. Supaya apa? Waktu Mesias itu datang, semua orang ikut dia. Jangan Yohanes bikin jalan baru. Yohanes harus ikut Yesus. Ya kan, jangan cuma tunjuk dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ikut dia. Tapi saya tinggal saja. Ya kan? Akhirnya apa? Sudah tidak ikut Yesus, sibuk urus orang lain. Urus rumah tangga Herodes. Betul kan? Iya. Kok sibuk urus Herodes? Makanya Herodes penjarakan kau. Sudah ada dalam penjara, ya sudah bertobat balik, ingat baik-baiklah. Benahi hidup, tidak. Utus orang tanya Yesus, engkaukah itu? Haruskah kami tunggu yang lain? Apa Yesus bilang? Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Ya, lihat bulu yang ditiup angin. Untuk kamu pergi ke pasar dengan anak-anak yang main suruling. Gitu kan? Yesus bilang, pergi katakan kepada Yohanes, orang mati dibangkitkan, orang kusta ditahirkan, orang buta dicalikan. Mau tunggu siapa lagi? Pekerjaan yang mana lagi yang bisa lakukan itu? Hati-hati Yesus bilang, jangan sampai kamu kecewa dan menolak aku. Yohanes dipancung kepalanya karena kecewa dan menolak Yesus. Itu bukan destininya Yohanes. Bahkan Yesus bilang apa? Yang terbesar yang lahir ke bumi tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tapi yang terkecil di kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes. Hati-hati jangan saudara kecewa. Kecewa itu membuat engkau paling kerdil di dalam kerajaan Allah. Amin. Karena engkau menolak Kristus, apalagi menghalangi Kristus. Firman Kristus dihalangi itu berbahaya. Amin. Mungkin di dunia engkau lebih besar. Engkau tokoh organisasi, top terkenal. Jangan sampai di kerajaan Allah engkau yang paling terkecil. Amin. Alkitab bilang, ya kan? Siapa terkenal Yohanes? Yohanes punya khotbah juga ngerikan. Hai kamu keturunan ular beludak. Wah, Yohanes yang luar biasa saja tertolak. Makanya destiny Yohanes bukan dipancung kepalanya, ditaruh di sebuah tilam.
lalu dipertunjukkan di dalam keramaian. Itu bukan destininya. Amin. Itu bukan tujuan Tuhan atas kehidupan Yohanes. Jangan sampai saudara menyimpang dari destiny. Oh, waktu lahir baru luar biasa semangatnya ikut Tuhan, ya kan? Dan ingin Tuhan bawa kita naik lebih lagi. Kenapa saudara tidak ikut? Ikutlah supaya mudah. Begitu ya? Ini rahasia yang dibukakan. Itulah sebabnya aku ini Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus ayat 2. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Tadi Paulus bilang ini, aku ini menjadi tugas penyelenggara kasih karunia. Aku ini menjadi channel anugerah buat saudara. Tuhan itu punya, saudara dengar nih, Tuhan itu punya aturan main. Kalau di pemerintahan namanya protokol, SOP, gitu kan. Untuk sesuatu terlaksana itu ada SOP-nya. Tuhan itu punya SOP. Anugerah itu bisa disalurkan pada kita kalau kita itu punya channel anugerah. Ya, Alkitab bilang Allah itu api yang menghanguskan. Sudah tahu? Kalau saudara datang ke api yang menghanguskan, terbakar atau tidak? Terbakar. Iya. Sama dengan saudara lihat pembangkit tenaga listrik ya. PLN. Waktu keluar dari pembangkit itu, yang keluar itu ribuan megawatt. Coba begitu keluar dari PLN, saudara langsung cok kulkas. Apa yang terjadi? Meledak, terbakar. Karena itu dibutuhkan gardu-gardu, tahu ya. Mulai dari tegangan tinggi, dia mulai over lagi turun ke tegangan menengah, ya kan? Ada TS, TR, TS, lalu turun ke tegangan rendah. Yang ribuan megawatt, dia sampai kepada yang paling rendah, yaitu, dan nanti sudah yang 220, saudara coba langsung cas HP di situ. Masih tetap meledak. Karena itu kita butuh charger yang ubah 220 menjadi 12 volt. Iya kan? Itu sistem. Jadi itu yang namanya channel, jalur, saluran. Ada banyak orang yang bilang ini saya langsung dengan Tuhan saja. Karena itu kita butuh channel anugerah. Amin. Iya, supaya apa? Anugerah itu dialirkan buat kita. Paulus bilang di sini, aku dipercayakan sebagai penyelenggara kasih karunia itu. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara, channel anugerah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Ya kan? Karena ada anak-anak rohani di Bia kami datang. Karena kami adalah channel anugerah buat mereka. Ya, kami datang tidak cari uang dari mereka, tidak cari untung dari mereka. Tapi kami adalah penyelenggara kasih karunia Allah itu sebagai channel anugerah untuk mereka. Supaya apa? Supaya yang seperti kami alami mereka juga alami. Seperti yang kami hidup mereka juga hidup. Seperti kami berkemenangan menghadapi tantangan, mereka juga berkemenangan menghadapi tantangan. Ini sebuah pola. Oke, lanjut ayat 3. Yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Rahasia Kristus, ingat, bukan melalui pengkajian, bukan melalui penelitian, pengujian, penyelidikan. No. Amin. Tapi rahasia Kristus dinyatakan kepadaku dengan wahyu, penyingkapan, pewahyuan. Jadi kalau saudara belum mendapat penyingkapan pewahyuan tentang ini, orang lain sudah berikan, sudah tetap di areamu. Buka dirimu lalu terima penyingkapan pewahyuan itu. Amin. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Paulus tulis di mana? Nanti saudara baca di pasal 2 tadi. Lalu dia bilang, ayat 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Amin. Jadi Tuhan singkapkan buat Paulus sebagai channel anugerah dalam bentuk pewahyuan, penyingkapan. Lalu kemudian Paulus tuliskan itu sebagai written word, firman yang tertulis. Dan waktu kita baca
dengan roh yang sama yang dimiliki oleh Paulus, maka kita akan mengerti apa yang menjadi tulisan Paulus itu. Kita akan mengerti tentang rahasianya, yaitu rahasia Kristus yang tersembunyi tadi, yang berabad-abad disimpan itu buat kita. Ya. Dan saudara tahu rahasia Kristus itu adalah kekayaan. Dan itu merupakan sebenarnya rahasia Allah juga. Amin. Kolose 2 ayat 2. Coba lihat. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Amin. Jadi apa yang Allah sembunyikan, apa yang rahasiakan itu adalah Kristus. Rahasia Allah itu adalah Kristus. Sekali lagi, rahasia Allah adalah Kristus. Jadi kalau engkau mengenal Kristus, engkau tahu rahasia Allah itu. Amin. Bahkan 1 Korintus bilang, siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihatinya? Tapi kamu memiliki pikiran Kristus. Ini rahasia yang luar biasa. Dan ketika kami mengerti tentang rahasia ini, gak akan bisa dihentikan oleh apapun. Itu hidup kami. Dan saudara mau tahu, rahasia Kristus itu. Ya, lihat Kolose 3 ayat 4. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Saudara dengar ini, Kristus itu apa? Hidup kita. Rahasia Allah itu adalah Kristus, dan Kristus itu adalah hidupmu.